Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas STS lagi. Yang mendatang itu di tanggal 16 Juli 2022. Terus apa aja sih yang didapat dari kelas STS? Nah, Mas Bro akan dapat rumus Powerful Screener Sugiono guys. Dan belajar teknikal, ya baca teknikal dan baca fundamental tentunya. Dan nanti sedikit kita bahas tentang bandarmologi. Nah, saham-saham yang dikeluar dari screening ini adalah saham-saham dengan fundamental bagus Mas Bro. Jadi bagi teman-teman yang takut bahwa ARA dan ARB nanti simetris, nah nggak usah takut karena nanti kita akan fokus di saham-saham fundamental bagus atau blue chip aja di sini guys. Nah, bagi teman-teman yang lagi yang pekerja ya dan pengen beli saham yang tenang, santai, nah Mas Bro bisa ngikutin kelas STS nanti di tanggal 16 Juli 2022. Nah, kita akan kasih contoh salah satu rumus Sugiono ya guys. Nah, ini adalah rumus Sugiono yang muncul di tanggal kemarin guys, tanggal 15. Nah, tanggal 15 muncul Sugiono di SMA di harga 208. Dan Mas Bro bisa lihat tanggal 16-nya itu SMA harganya berapa. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas tentang ARA dan ARB simetris guys. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berada di bursa efek ini sebelum tahun 2019, ini ya nggak apa-apa ya, kayak semacam nostalgia ke masa lalu. Nah, masalahnya adalah bagi teman-teman yang bergabung di bursa, itu atau bikin RDN, itu di tahun 2020 ke atas, setelah bulan Maret. Nah, itu Mas Bro akan langsung merasakan ARB-nya 7%. Jadi mungkin kalau ada perubahan seperti ini, akan sedikit kaget. Nah, apa sih perubahannya? Nah, bursa itu sekarang udah berwacana untuk mengembalikan batas ARA dan ARB itu simetris. Nah, seperti ini Mas Bro. Harganya kalau rentang harga 50 sampai 200 itu ARA dan ARB-nya itu dari 35%. Kalau yang sekarang ARA-nya 35%, ARB-nya 7%. Betul ya. Nah, terus kalau di rentang harga 200 sampai 5.000 itu ARA-nya 25%, nanti ARB-nya 25%. Untuk saat ini ARB-nya 7%. Nah, dan 20% untuk yang 5.000 ke atas. Nah, sebenarnya bursa itu kayaknya udah 2 kali deh menurunkan ARB. Waktu corona kemarin tahun 2020 sekitar bulan Februari dan Maret itu ARB itu down parah guys. Dari 6 ribuan, 7 ribu, 6 ribuan sampai ke harga 3 ribu. Jadi turun separuh. Nah, makanya bursa itu membuat kebijakan biar IHSG itu nggak terjun terus. Karena memang waktu pandemi awal-awal itu kan orangnya pada panic selling. Jadi bursa waktu itu nurunin ARB, batas ARB itu 10% dulu guys, waktu itu ya. Kalau nggak salah sih ya, kayaknya iya, 10% dulu, terus dalam beberapa hari diturunin lagi jadi 7%. Nah, dan 7% itu sampai sekarang ARB-nya. Seperti itu Mas Bro ya. Ya tujuannya buat apa ya, biar sahamnya itu berhenti turun guys. Jadi orang itu kalau batas ARB-nya dikasih 7% kan, orang jadi mikir kan berhenti, baru bisa transaksi lagi besok. Nah itu kan orang di malamnya itu masih berpikir, jual nggak ya? Seperti itu ya, biar orang itu kasih waktu berpikir. Tapi kalau menurut saya Mas Bro, saat ARB itu dibatasi jadi 7%, itu malah akan membuat pasar itu rancu guys. Sekarang ini, pasar ini kayak nggak mencerminkan kegiatan aslinya guys. Karena ARB-nya nggak setinggi ARA. Jadi makanya sekarang ada saham yang ARB berjilid-jilid. Zaman dulu nggak ada guys. Sebelum tahun 2019 tuh nggak ada ARB berjilid-jilid. ARB buka ARB berkali-kali gitu itu nggak ada. Biasanya ya paling dari misalnya saham gorengan ya. Zaman dulu nih ya, 2019 ke bawah, turun 35%. Itu bisa aja sehari langsung mantul guys. Atau besoknya langsung naik tinggi gitu. Jadi istilahnya kalau menurut saya Mas Bro, saat nanti ARA dan ARB ini disimetriskan atau dibalikin lagi ke semula, itu akan malah tercipta peluang-peluang yang jauh lebih banyak daripada sekarang. Karena akan jauh lebih sedikit saham yang ARB berjilid-jilid. Jadi tiap hari transaksinya akan lebih gede. Mas Bro bayangin aja, misalnya ada saham nih yang ARB 35%, terus keangkat ke kuning. Jadi dalam satu hari Mas Bro bisa cuan 35% kalau saham di bawah harga 200. Luar biasa. Dan biasanya kalau saham yang udah turun 35%, itu kan gede banget guys. Itu naik lagi.
naik lagi malahan. Jadi kalau misalnya, saran saya, kalau misalnya ARA dan ARB ini simetris, ini positif sebenarnya. Tapi Mas Bro harus bener-bener disiplin banget MM-nya. Jangan sekali-sekali all in guys. Nah, makanya saya justru malah seneng saat ARA dan ARB ini simetris. Kenapa? Karena ilmu Sugiono, Mas Bro, yang saya ajarin, yang kita ajarkan di kelas nanti, ya, yang udah kelasnya udah jalan 4 kali, ini yang kelima nih tanggal 16, ini akan lebih powerful lagi. Nah, karena sebenarnya rumus saham yang saya buat ini di STS itu adalah rumus yang yang lalu guys, dari tahun 2020 ke bawah. Jadi itu akan lebih berguna saat ARA dan ARB itu simetris. Karena kita itu nyari saham yang bener-bener diskon, nanti muncul di sinyal. Jadi kalau yang sekarang ARB itu 7%, kadang-kadang belum muncul guys. Ya, belum diskon gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya ARA dan ARB simetris 35, ARB 35%, ARB 25%, itu langsung akan sering muncul sinyal Sugiono-nya, guys. Karena kita hanya fokus, sinyal kita itu hanya fokus di saham-saham second liner dan blue chip. Atau bisa dibilang saham-saham indeks-indeks besar lah, Kompas, terus indeks LQ45. Jadi malah saya nunggu-nunggu nih, guys. Kalau bisa secepatnya ini direalisasikan ya, biar kita cuan lebih banyak, potensi cuan lebih banyak. Nanti pakai rumus yang udah kita buat bagi teman-teman yang pengen tahu nih, pengen belajar nih tentang rumus kita ya, tentang ilmu BNF ini, ilmu Sugiono yang sudah kayak kasih nama itu, Mas Bro bisa kontak saya aja di deskripsi atau lihat video yang di atas, guys. Nah, itu akan lebih powerful lagi saat ARB dan ARA itu simetris. Karena kita nyari saham yang bagus, fundamental bagus, yang bener-bener diskon. Coba aja, kalau misalnya nanti ada BBRI, itu turun 10%. Nah, BBRI turun 10%, itu diskon banget. Nanti akan muncul di sinyal, kita ambil gitu, naik ceret, seperti itu. Jadi istilahnya, saya malah nunggu-nunggu nih, ARA dan ARB simetris. Memang kalau ARA dan ARB simetris itu ada juga negatifnya guys ya, buat teman-teman pemula. Terutama bagi teman-teman yang gabung di bursa belakangan ini belum lama dan mereka belinya saham-saham gorengan, itu akan sangat terdampak. Woi, kenapa? Ya karena kadang-kadang kalau pemula kan masih bingung nih guys, ini jual nggak ya? Jual nggak ya? Jual nggak ya? TP nggak ya? Cut loss nggak ya? Itu kadang-kadang masih mikir lama. Ya itu akan waktu Mas Bro mikir kayak gitu, tiba-tiba ambles 20% kan, ruginya jadi banyak. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman trader yang udah lama nih guys, ya udah pro gitu ya, itu sebenarnya nggak masalah. Malah justru kalau ARB-nya itu jadi setinggi ARA, itu akan menciptakan banyak banget peluang baru guys. Kalau misalnya sih lebih enak nih kalau ARA dan ARB itu jadi simetris. Kalau yang pemula sih gitu kan, kalau udah teman-teman yang udah lama di bursa, udah lama trading ya di saham gorengan gitu ya, mereka itu tradingnya itu udah kayak pakai alam bawah sadar gitu Mas Bro. Apalagi di saham yang udah tiap hari dimasuki, udah hafal banget gerakannya. Jadi ini saatnya TP, ini saatnya CL, kadang-kadang nggak mikir, langsung gerak aja jarinya gitu ya. Tapi kalau yang pemula kan mikir guys, masih mikir agak lama, nah itu yang agak susah. Makanya bagi teman-teman pemula sih mendingan nanti kalau ARA dan ARB simetris, yuk kita beli aja saham-saham dengan fundamental bagus, saham-saham blue chip yang fundamental lagi bagus. Nah, nanti sinyalnya itu ada Mas Bro, namanya sinyal Sugiono. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar atau ikut kelas STS Sugiono, saham-saham blue chip nanti akan sangat berguna saat ini ARA dan ARB simetris, akan sangat lebih powerful. Mas Bro bisa kontak saya aja di deskripsi. Ya mungkin itu aja sih Mas Bro tentang pembahasan tentang ARA dan ARB simetris. Is no problem. Malah justru itu adalah opportunity yang sangat besar. Dan malah berharap segera aja disahkan ini ARA dan ARB-nya biar kita lebih banyak keruk duit di bursa. Oke, mungkin itu cara pembahasan guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.